Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zakwan Adillah dari jurusan Entrepreneurship Business Creation BINUS Malang dengan NIM 24401111453. Saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Disruptive Strategy and Innovation dengan esai yang berjudul Inovasi Disrupsi dalam Keefektifan Canva. Keefektifan Canva mengalahkan kerumitan Photoshop. Eh, Di era sekarang, keefektifan sangat dicari oleh banyak orang, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Keefektifan yang dicari adalah kemudahan serta kecepatan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Seperti belakangan ini yang dilakukan oleh perusahaan Canva dengan aplikasi Canva-nya. Canva sangatlah efektif bagi para desainer, lebih tepatnya desain grafis, karena bisa menghasilkan sebuah desain dengan cepat karena mereka memiliki beberapa inovasi yang nanti akan dijelaskan. Kemudahan dan keefektifan ini mengalahkan aplikasi desain yang telah ada dari lama, yaitu Photoshop. Canva di sini sebagai disruptor dengan jenis bisnis aplikasi desain grafis, tahun aktif dari 2012 sampai sekarang, dan didevelop oleh perusahaan Canva PYT Ltd dengan founder Melanie Perkins. Lalu inovasi yang Canva berikan ada dua yang menonjol, yaitu template design dan work sharing. Template design di sini merupakan ketersediaan template desain yang beragam untuk pembuatan desain cetak maupun non cetak. Desain cetak di sini yang dimaksud seperti banner, brosur, poster, dan lain sebagainya. Sedangkan non cetak seperti yang telah tadi disebutkan, tetapi untuk contohnya untuk sosial media dan lain sebagainya. Selain itu di Canva juga kita bisa mendesain PowerPoint untuk kemudahan dalam berpresentasi untuk mahasiswa, pelajar maupun bagi perusahaan. Yang kedua, ada inovasi yang mereka lakukan, itu work sharing, di mana work sharing ini memungkinkan para pengguna untuk mengerjakan sebuah proyek desain oleh beberapa orang secara bersamaan. Jadi sebuah desain yang dikerjakan tidak hanya oleh seorang saja, tetapi oleh beberapa orang di device yang berbeda-beda secara bersamaan. Di sini ada Photoshop, yaitu bisnis yang menjadi disrupti. Jenis bisnis sama dengan Canva, aplikasi desain grafis, tahun aktif dari 1990 hingga sekarang, didevelop oleh perusahaan Adobe dan foundernya Thomas dan John Knoll. Enabling teknologi, ketersediaan dan cara akses yang Canva miliki bisa melalui 4 hal. Yang pertama, ada di dalam smartphone dengan cara mendownload aplikasinya di App Store ataupun Play Store. Yang kedua, bisa diakses melalui website online. Bila kita malas untuk mendownload aplikasi Canva ini, kita bisa mengakses Canva dan menggunakan segala fiturnya hanya dengan internet saja, bermodalkan website, tanpa harus mendownload aplikasinya. Bagi yang profesional dan sering menggunakan Canva, mungkin bisa mendesain Canva di laptop atau komputer mereka dan dapat didownload di website resmi Canva. Canva sudah tersedia di Windows maupun di Mac. Inovatif bisnis model. Dari inovasi template design dan work sharing yang Canva punya, ini menghasilkan 3 inovasi bisnis model yang dapat diterima oleh para penggunanya.
Hampir semua pekerjaan di era sekarang memerlukan desain grafis untuk membantu pekerjaannya dengan tuntutan pekerjaan yang banyak serta dibutuhkan kecepatan dalam bekerja. Canva datang dengan berbagai template-nya. Jadi di Canva ini ada berbagai macam template. Mungkin ada ribuan atau jutaan mungkin karena setiap harinya terus update. Dengan hal ini para desainer grafis bisa lebih mengefektifkan waktu mereka. Dari keefektifan yang mereka dapatkan akan timbul kecepatan. Jadi dalam satu hari atau dalam satu waktu, dalam beberapa waktu yang berdekatan, para pengguna aplikasi Canva ini bisa menghasilkan beberapa desain yang banyak. Karena di dalam Canva ini sudah ada template-template yang bisa kita gunakan secara gratis. Yang ketiga, ada kerja bersama ini hasil dari work sharing yang Canva miliki. Di dalam Canva kan ada work sharing. Nah, itu bisa digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek desain secara bersama-sama di waktu yang bersamaan, tetapi memakai device yang berbeda-beda. Jadi akan menciptakan keefektifan dan menghasilkan kecepatan pekerjaan yang sangat bagus. Yang selanjutnya ada coherent value networking. Jadi di Canva ini keterkaitan antara developer dan konsumen itu secara langsung. Jadi developer Canva langsung menyuplai aplikasinya ke konsumen. Jadi sistem timbal balik sangat diperlukan di sini dan sangat penting. Setiap inovasi dan setiap updatean yang Canva berikan akan membuat konsumen semakin senang menggunakan Canva. Jikalau konsumen semakin senang dan semakin terbantu dengan adanya Canva ini, developer pun akan semakin untung. Jadi sistem timbal balik saling menguntungkannya sangat diperlukan di sini. Lalu ada comparison antara Canva dan Photoshop. Canva di develop oleh Canva PT Ltd seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan Photoshop oleh Adobe Inc. Inovasi layanan yang dilakukan Canva seperti yang telah dijelaskan tadi, ada template design dan work sharing. Sedangkan di dalam Photoshop yaitu ada design maker. Sebenarnya design maker ini sangat berguna bagi desain grafis profesional, tetapi jikalau kita tidak menguasai aplikasi Photoshop, kita tidak bisa melakukan apa-apa beda seperti yang Canva berikan. Jika kita pemula dalam penggunaan Canva, kita tidak perlu belajar secara rutin ataupun susah, karena jikalau kita buka Canva, ntar di situ langsung ada template dan kita langsung bisa membuat desain yang kita inginkan. Desain yang template yang diberikan masih bisa kita edit sesuai keinginan kita. Nah, sedangkan di Adobe Photoshop ini benar-benar membuat desain dari nol. Jadi akan lebih rumit bagi para pemula. Disinilah keunggulan Canva ditunjukkan dengan template-nya itu. Selain itu, work sharing di Canva ini yang Canva miliki ini sangat membantu dalam pekerjaan project desain, karena bisa dikerjakan secara bersamaan di waktu yang bersamaan dan di device yang berbeda. Beda dengan Photoshop yang hanya bisa diakses di satu device saja dan tidak bisa dikerjakan secara bersama-sama. Lalu ada deskripsi inovasi. Ini telah dijelaskan yang tadi. Periode tahun aktif Canva dari 2012 sampai sekarang, dan Photoshop dari 1990 sampai sekarang. Enabling technology. Canva tersedia di smartphone, website online,
Windows dan juga Mac. Sedangkan Photoshop hanya tersedia di Windows dan Mac. Sebenarnya Photoshop ada juga di smartphone, tetapi Photoshop yang di smartphone itu hanya khusus untuk mengedit foto, bukan untuk mengedit desain grafis. Selanjutnya ada inovatif bisnis model. Jangkauan akses yang luas dan mudah dikarenakan gratis. Jadi siapapun bisa mengakses Canva selagi memiliki smartphone atau komputer. Canva juga sangat efektif untuk pemula yang ingin membuat desain karena sama sekali tidak rumit, sangat mudah untuk menggunakannya sehingga kita bisa menggunakannya dengan hati yang senang karena tidak perlu stres untuk belajar aplikasinya. Sedangkan di Photoshop, jika kita ingin mengakses aplikasi ini harus berbayar, sehingga jangkauan lebih sempit dan tidak efektif untuk orang menengah ke bawah karena harganya yang lumayan mahal, serta orang yang belum menguasai aplikasinya akan kebingungan untuk memakai aplikasi ini karena butuh beberapa pembelajaran dasar yang menurut saya memakan waktu yang lama dan rumit. Sebenarnya di Canva juga ada yang berbayar, tetapi tidak terlalu mahal seperti Photoshop. Dan jikalau tidak berbayar pun fiturnya sama saja, hanya ada beberapa template yang diharuskan untuk berbayar. Yang terakhir ada Coherent Value Network. Koneksi langsung antara development dan konsumen. Keefektivitasan aplikasi ini yang membuat orang banyak menggunakannya. Hal itu sangat menguntungkan developer. Dengan adanya aplikasi Canva ini juga para konsumen terbantu. Jadi sistem timbal baliknya langsung antara development dan konsumen. Pada Photoshop sama seperti Canva, developer Photoshop memiliki timbal balik langsung dengan konsumen. Tetapi biaya yang cukup mahal dan penggunaan yang terbilang sulit menjadikan Photoshop kurang dipilih oleh pelanggan baru. Tetapi Photoshop tetap memiliki tempat bagi para pengguna profesional karena terkadang desain yang rumit membutuhkan detail-detail yang sulit dan itu hanya bisa dibuat di Photoshop ini. Jadi pada intinya kalau kita membutuhkan desain yang cepat serta tidak ingin ribet dan mudah, dalam tanda kutip efektif, Canva adalah solusinya. Tetapi Photoshop juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu bisa membuat desain lebih detail dan lebih bagus pastinya, tetapi pekerjaannya pun akan memakan waktu yang lama. Kemudian ada lesson learning. Jadi dari pembelajaran yang saya telah pelajari, ada 2 lesson learning yang saya dapatkan. Yang pertama ada efektivitas dan juga transformasi digital. Kenapa saya ambil efektivitas atau kenapa saya memikirkan efektivitas? Karena setelah saya pelajari, ternyata keefektivitasan dapat mengalahkan apapun. Efektivitas berarti di sini kan mudah, cepat, dan juga bagus. Serta transformasi digital. Di era sekarang kita harus bisa memahami bagaimana transformasi yang ada di dunia ini. Jadi peluang dalam berbisnis akan terbuka jikalau kita memahami transformasi digital yang sedang terjadi. Yang terakhir ada kesimpulan, di masa sekarang keefektifan dari sebuah produk menjadi poin yang sangat penting. Orang-orang sekarang banyak yang ingin mudah dan cepat sehingga kita harus bisa membaca situasi serta lingkungan. Dari poin yang telah saya sebutkan tadi, dalam berbisnis bukan hanya keuntungan yang kita pikirkan, tetapi produk serta kegunaan produk yang kita
yang kita miliki harus sesuai dengan kebutuhan dari keinginan pasar. Pada masa sekarang keefektifan adalah hal yang sangat penting bagi orang-orang di dunia. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.